Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Iya, kita mulai kembali kisah 1001 malamnya di malam ke-13 dan sampai kurang lebih malam ke-15 atau 16 ya, nanti kita bahas. Kita masih melanjutkan kisah mengenai eh, tiga laki-laki buta, tiga gadis cantik, dan kisah Harun ar-Rasyid. Jadi seperti kita tahu bersama ya, kalau misalkan ada satu momen di mana tiga gadis cantik, kemudian ada budaknya yang namanya Hasan, terus ada datang di rumah itu juga Hasan al-Basri dengan para pengawalnya, juga didatangi oleh tiga laki-laki buta. Nah, kemarin di bulan kemarin, khususnya di bulan kemarin kita udah bahas mengenai di malam ke-13 yang part 1 ya, di mana laki-laki buta yang pertama itu udah bercerita gitu ya, bercerita mengenai sepupunya yang incest, kemudian azabnya ya itu si sepupunya dengan saudara perempuannya itu menjadi arang di bangkar gitu ya, atau di ruang bawah tanah. Itu kan udah diceritain kemarin. Itu di malam ke-13 part 1 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke malam ke-13 yang part 2-nya. Jadi malam ke-13 tuh dibagi dua part karena kemarin kalau misalkan dipotong di malam ke-12 aja nanggung, akhirnya ya dilanjutkan aja dulu gitu ya sampai setengahnya, nanti pas kisah laki-laki buta yang pertama sudah selesai, kita lanjutkan lagi malam ini membahas mengenai malam ke-13 yang part 2. Jadi setelah laki-laki buta yang pertama selamat, nggak dibunuh sama gadis cantiknya, giliran laki-laki buta yang kedua yang berkisah. Jadi bagaimana kisah dari laki-laki buta yang kedua? Nah, Ratu Syahrazad melanjutkan kisahnya ya. Setelah laki-laki buta yang pertama selamat, tibalah masanya laki-laki buta yang kedua yang bercerita. Nah, aku sebenarnya adalah seorang raja dan ayahku juga seorang raja. Aku senang mempelajari ilmu sastra, astronomi, hingga ilmuku sangat banyak. Jadi dia tuh salah satu, ini kisah laki-laki buta yang kedua ya. Jadi dia tuh adalah salah satu keturunan raja yang sangat pintar dan ahli astronomi serta ahli sastra ya, menguasai berbagai bidang keilmuan. Suatu hari Raja India mengirimkan kepada ayahku berbagai hadiah sebagai lamaran terhadapku. Jadi mau dijodohin nih sama kerajaan India. Ayahku segera menyediakan 6 kapal untuk memberangkatkanku ke kerajaan India tersebut. Kemudian kami berlayar di lautan selama sebulan penuh, dan suatu hari saat kami tiba di India, saat rombongan si laki-laki buta yang kedua ini tiba di India, kami mengeluarkan kuda-kuda kami dan hadiah-hadiah yang dibawa untuk mengirimkan kembali hadiah kepada Raja India yang ngirim hadiah ke Raja Persia gitu ya. Nah, saat kami berjalan menuju istana raja, tiba-tiba ada gumpalan debu yang membumbung. Jadi bayangin aja di daratan pasir gitu ya, ada tiba-tiba dari jauh kelihatan loh kalau ada gumpalan debu. Sebentar kemudian ternyata ada kumpulan perampok di sana yang menghadang rombongan dari si pangeran ini untuk menuju ke Raja India. Mereka adalah perampok. Nah, ketika mereka mengetahui bahwa kami hanya kelompok kecil gitu ya, yang nggak bawa apa-apa, ya cuman bawa hadiah seadanya, akhirnya dirampoklah itu seluruh harta dan sebagian pengawal dari si raja ini gitu ya, raja yang dilamar sama Raja India ini akhirnya meninggal dunia, dan si raja ini menyelamatkan diri ya, berlari ke tempat yang aman. Kemudian ngobrol gitu ya si raja ini, kami adalah para utusan yang akan menemui Raja India. Kalian tidak boleh mengganggu kami. Nah, kata si para perampok yang ada di sana, ya kami tidak berada di wilayah kekuasaan si raja itu. Jadi bebas kami mau ngerampok apapun juga. Kemudian mereka membunuh sebagian dari pengawalnya si laki-laki buta yang kedua. Sedang sebagian pengawalnya lagi yang melarikan diri ya, sukses untuk menyelamatkan dirinya. Termasuk si raja ini, si laki-laki buta yang kedua ini juga selamat dari ancaman si perampok yang ada di gulung pasir itu.
Kemudian aku meneruskan perjalanan hingga tiba di sebuah gunung. Aku masuk ke dalam sebuah gua yang ada di lereng gunung itu dan berteduh di sana hingga pagi. Kemudian aku berjalan lagi hingga tiba di sebuah kota yang ramai, indah, tentram, dan makmur. Saat itu musimnya masih peralihan antara musim dingin yang baru selesai, yang saljunya udah mulai meleleh, dan bunga-bunga yang udah mulai bermekaran gitu ya. Jadi transisi antara musim dingin dengan musim semi. Kemudian aku merasa senang sekaligus sedih. Aku senang karena telah tiba di suatu kota dan sedih juga karena berada dalam keadaan yang demikian ya udah tubuhnya si bajunya compang-camping, terus hartanya udah nggak ada sama sekali dan lain sebagainya. Tubuhku pucat karena capek banget gitu ya, nggak makan seharian juga. Juga aku dilanda perasaan khawatir. Aku memasuki kota tanpa tahu mau kemana nih arahnya gitu ya, karena dia lari udah hilang arah tujuannya mau ke Raja India, tapi karena dia dirampok, akhirnya dia hilang arah, bajunya compang-camping, hartanya udah habis, jadi nggak tahu nih arahnya mau kemana gitu ya perjalannya. Dan pada akhirnya dia istirahat di depan sebuah toko dan kebetulan toko itu adalah toko seorang tukang jahit yang sedang duduk gitu ya. Ada juga tukang jahit yang sedang duduk di tokonya. Aku memberikan salam kepadanya. Jadi laki-laki buta yang kedua ini memberikan salam pada si tukang jahit ini dan dia menyambutnya dengan mempersilahkan duduk ke mari istirahat dia dikasih makan sama si tukang jahit ini. Kemudian dia menanyakan sebab keberadaanku di kota itu, mungkin nanya-nanya gitu ya, anak muda, kamu ngapain ke sini gitu ya, udah bajunya compang-camping, gak punya harta juga gitu, kamu ngapain ke kota ini? Terus diceritakanlah apa yang terjadi gitu ya, aku diundang oleh Raja India, dia berniat untuk melamarku, aku ingin memberikan hadiah balik gitu ya dan menerima lamarannya, tapi aku dirampok, kemudian aku tersesat gitu ya hingga berada di kota ini. Diceritain lah sama dia si laki-laki buta yang kedua. Kemudian kata si tukang jahit ini, anak muda jangan ungkapkan rahasiamu kepada siapapun. Aku takut beritamu diketahui oleh raja di sini gitu ya, karena raja di sini kebetulan musuh besar dari kerajaan si raja ini, raja Persia ini gitu ya. Kebetulan musuh banget, musuh besar dari ayahmu dan ia sangat dendam kepada ayahmu. Tapi apakah si raja ini nggak lanjutin ke kerajaan India yang melamarnya? Enggak, karena si laki-laki buta yang kedua ini atau si Raja Persia ini udah hilang arah gitu ya, udah nggak tahu jalan dan kan dia juga jalan nggak tanpa pengawal gitu, tanpa pengawal jadi dia nyasar ke negerinya orang. Nah, kemudian nasihat dari si tukang jahit, "Ya udah jangan diceritain sama siapa-siapa bahwa kamu adalah berasal dari kerajaan ini gitu ya, khawatirnya nanti dicelakain lagi dan juga raja nggak suka gitu ya, raja yang di kota itu nggak suka sama ayahnya dia." Nah, lalu si tukang jahit itu menghidangkan makanan gitu ya, dan kami pun makan bersama. Jadi si laki-laki buta yang kedua sama si tukang jahitnya makan bersama. Pada malam itu kami berbincang-bincang hingga tiba saatnya untuk beristirahat. Ia lalu menyediakan tempat. Jadi disediakan tempat tuh di toko tukang jahitnya. Ya udah kalau mau istirahat di tokoku aja gitu ya, dikasih bantalnya, dikasih selimut sama keperluan-keperluan lain buat istirahat. Aku tinggal bersamanya selama 3 hari. Jadi si laki-laki buta yang kedua ini selama 3 hari itu tinggal sama si tukang jahit. Lalu ditanya, apakah engkau punya keahlian nih untuk mencari nafkah? Kan udah 3 hari dan bingung juga mau kemana, mau pulang gak ada ongkos dan lain sebagainya. Akhirnya sama si tukang jahit ditanya, apakah engkau mau punya keahlian untuk mencari nafkah? Nah, terus jawaban dari laki-laki buta yang kedua ini, ya, aku adalah seorang ahli hukum gitu ya. Aku juga pandai ilmu sastra dan ahli matematika. Nah, tapi kata si tukang jahit ya keahlianmu itu nggak berguna, nggak banyak berguna di kota ini gitu ya. Masyarakat di kota ini tidak mengenal ilmu hukum ataupun ilmu baca tulis sejenis sastra atau astronomi. Yang mereka tahu ya karena hanya harta dan tenaga. Pada akhirnya, nah, kemudian si laki-laki ini jawab lagi, demi Allah aku tidak bisa apapun selain yang aku telah sebutkan kepadamu, gitu. Aku nggak bisa apa-apa selain ya kesastraan. Kalau misalkan si laki-laki buta yang kedua ini berarti pintar gitu ya. Cocoknya kerjanya pakai otak bukan pakai otot. Tapi kalau misalkan di kota itu ya cuman pakai tenaga, kalau enggak ya pakai harta, pakai uang untuk menghasilkan uang lagi. Dan terus dia bilang, demi Allah aku tidak bisa apapun selain yang telah kusebutkan kepadamu. Lalu si tukang jahit itu ngasih, ambillah sebuah kampak dan tali ini gitu ya, lalu pergilah menebang kayu di hutan. Itu akan menjadi mata pencaharianmu untuk dapat uang gitu ya, hingga Allah memberikan jalan keluar terhadap apa yang terjadi gitu ya, apa
terhadap masalah yang terjadi padamu. Dengan begitu seorang pun tidak akan tahu, nggak akan ada yang tahu identitas asli kamu siapa sampai apalagi sampai berniat membunuh gitu ya kan identitasnya juga nggak tahu cuman tukang kayu biasa. Lalu si tukang jahit membelikannya kapak dan tali gitu ya. Kapak dan tali untuk lalu menyerahkan dia laki-laki buta yang kedua ini kepada pengawasan para penebang kayu, minta diajarin gitu ya, minta kerja di sana dan sebagainya. Aku pergi bersama mereka dan menebang kayu sepanjang hari dan kembali pulang dengan membawa hasil kerjaku di atas kepala. Jadi dia udah nggak tinggal lagi di tukang jahit, tapi dia udah tinggal lagi di semacam kayak mes para petukang tukang kayu gitu loh. Tinggalnya bareng-bareng di sana. Aku menjual kayu itu seharga setengah dinar. Sebagian uang hasil kerja ya aku belikan untuk makanan, untuk bertahan hidup. Sebagian lain ya disimpan untuk tabungan gitu ya. Dan dia bekerja ternyata sebagai tukang kayu selama 1 tahun penuh. Jadi hari-harinya berlalu selama 1 tahun penuh ya jadi tukang kayu itu di kota itu gitu ya. Selain untuk ngumpulin ongkos buat pulang, juga dia bertahan hidup ya memasukkan identitas sebagai penebang kayu. Suatu hari ya ketika ingin mengerjakan tugasnya sebagai penebang kayu, setelah masuk jauh ke dalam hutan, ya aku menemukan serumpun pepohonan. Jadi sejenis eh, rerumputan yang tinggi gitu ya di atau pepohonan yang akarnya menjulang tinggi tapi dipenuhi sama semak-semak gitu. Aku memasuki rumpun itu menuju sebatang pohon yang besar dan menggali sekelilingnya dengan kapak ya kan nemu pohon besar nih gitu ya bakal untung gede dapat dijual mahal dan sebagainya. Mulailah digali itu sekelilingnya dengan kapak serta menyingkirkan tanah dan akarnya rumput-rumput atau rumpun-rumpun pohon-pohon semak-semak yang ada di sana dibersihin lah sama dia gitu ya. Dan saat mulai mengepak pohon itu tiba-tiba kapaknya mengenai benda keras. Ternyata itu adalah sejenis cincin atau sejenis kayak apa ya, gagang peti gitu ya. Gagang peti yang menempel pada sebuah papan kayu. Setelah kebersihkan tanah yang menempel di peti itu, di gagangnya juga dibersihin sama si tukang kayu tersebut, aku mengangkat papan itu dan di bawahnya ada sebuah tangga menuju ke bawah. Jadi ada pohon gede gitu ya kalau kalau dibayangin berarti ada pohon besar, terus ada semak-semak di bawahnya yang akarnya kelihatan sampai keluar. Nah, sama dia dibersihin karena pengen cari keuntungan, ternyata dia nemu sebuah peti besar. Dia nggak sengaja ngapak si gagang petinya itu, pas dibuka ternyata tangga menuju ke bawah. Dan ketika aku menuruni anak tangga tersebut, ketika aku sampai di bawahnya, aku menemukan sebuah pintu dan masuk ke dalamnya seperti ruangan seperti istana gitu ya, yang dibangun dengan kokoh kayak kayak bunker di bawah. Ini gambarnya nggak kayak gini ya sebenarnya ke bawah gitu ya, ke bawah masuk terus ada sebuah ruangan yang ternyata ruangan itu sejenis ruangan di istana dan dia melihat sesosok gadis cantik yang tampak bersinar seperti sebuah mutiara di dalamnya. Kecantikannya menghapuskan seluruh kesedihan serta mampu memikat orang yang pandai dan bijaksana sekalipun. Jadi si tukang kayu itu laki-laki yang ternyata sebenarnya raja dari Persia ini nemuin putri gitu ya di dalam bunker itu gitu ya di dalam peti di bawah pohon yang besar. Lalu si putri itu bertanya atau wanita itu bertanya, "Siapakah engkau? Seorang manusia ataukah jin?" gitu ya. Terus si laki-laki ini jawab, ya aku adalah seorang manusia. Apa yang membawamu ke sini gitu? Aku telah hidup di tempat ini selama 25 tahun dan tidak pernah sekalipun melihat manusia yang datang menemuiku seperti ini gitu ya. Aku ternyata udah hidup perempuan itu udah hidup selama 25 tahun di dalam bunker itu. Wahai putri cantik, Allah lah yang membawaku ke tempat ini. Barangkali dia hendak menghalau kesedihan yang aku rasakan gitu ya. Lalu diceritakanlah si laki-laki tuh kisahnya kayak gimana dari mulai dia dilamar sama Raja India dan sebagainya gitu. Aku pun menceritakan kepadamu tentang kisah hidupku. Kemudian gadis itu mulai cerita juga, jadi saling bercerita, ya, saling kenalan. Kamu nih manusia atau jin? Manusia gitu. Kamu kok bisa masuk ke sini? Gimana ceritanya dan sebagainya. Ternyata saling apa ya, saling bercerita satu sama lain. Nah, akhirnya si gadis cantik yang ada di sana juga bercerita setelah si laki-laki buta yang kedua ini bercerita. Jadi dia tuh dijodohin gitu ya. Dia dilamar sama Raja India. Pas dia mau ke sini datang ternyata dirampok dan sebagainya gitu ya. Kisahnya diceritain. Akhirnya si
gadis cantik yang ada di dalam peti itu juga mulai bercerita. Dan ini kisah dari gadis cantik yang ada di dalam peti. Aku sebenarnya adalah seorang putri raja di ujung India gitu ya, yang menguasai Pulau Albinus. Ayahku sebenarnya menikahkanku dengan salah seorang saudara sepupuku. Tetapi pada malam perkawinan, aku diculik oleh jin Ifrit bernama Jirjis bin Rahmus bin Iblis. Ia membawaku terbang dan sesaat kemudian dia menurunkanku di tempat ini. Dan dia nggak bisa keluar dari sana karena nggak tahu gimana cara keluarnya kayak gimana gitu ya. Lalu ia sering membawakan semua yang aku perlukan seperti makanan, minuman, gula, dan lain-lain. Pokoknya semua keinginan yang dibutuhkan oleh si perempuan disediain sama si jin Ifrit yang bernama Jirjis ini. Nah, setiap 10 hari jin Ifrit akan datang untuk melewatkan malamnya bersamaku dan menjanjikan akan menyediakan apa saja yang aku butuhkan pada waktu siang maupun malam hari. Tapi kalau misalkan kan jadwal rutinnya 10 hari sekali ya, setiap 10 hari si jin Ifrit bakal nengokin si putri ini. Tapi selain dari 10 hari itu, kalau si putri punya kebutuhan apa-apa gitu ya, punya kebutuhan apa-apa, mau perlu apa, dia bisa datang atau dia bisa manggil si jin Ifrit itu dengan perlu menyentuh dua garis yang tertulis pada dua kubah makam itu. Jadi di tempat itu ada semacam kendi, kendinya ada garisnya gitu ya. Ketika kendi itu dipegang sama si perempuan atau digerakkan gitu ya, atau dipindah tempatkan dari tempatnya semula, ya si jin Ifrit bakal datang dengan secepat kilat gitu ya. Jadi ketika si perempuan ini butuh apapun yang mendesak, ya tinggal pindahin kendinya atau pegang garis yang ada di kendinya tersebut gitu ya. Nah, ia telah pergi selama 4 hari, jadi tinggal 6 hari lagi nih sebelum si jin Ifrit datang di jadwal rutinnya gitu ya. Lalu maukah engkau melewatkan waktu kurang lebih 5 hari lagi bersamaku gitu ya dan pergi sebelum ia tiba. Kemudian si laki-laki itu bilang ya udah baiklah gitu ya. Tapi anehnya si perempuan ini walaupun si laki-laki bisa keluar masuk gitu ya dari peti itu, si perempuan nggak bisa keluar dari sana. Mungkin ada sejenis penghalang yang dibikin sama si jin Ifrit biar si perempuan ini nggak bisa keluar dari sana. Lalu kata si perempuan ini berbaring dan beristirahatlah sebab engkau terlihat lelah, kata gadis yang ada di peti itu. Kemudian si laki-laki ini aku berbaring dan tertidur, melupakan semua kesedihan di dunia yang udah diceritain. Ketika aku bangun, aku melihatnya sedang memijit kakiku dan menyediakan makanan. Aku bangkit duduk dan berterima kasih kepadanya. Karena merasa udah segar ya, udah tidur, udah dikasih makan, udah dipijitin, dan kami pun melanjutkan perbincangan sambil meminum hammer. Di sana mereka tuh kayak berpesta gitu ya, saling mabuk-mabukan. Tanpa sadar karena sedang mabuk, akhirnya aku memukul dan aku tendang kubah atau kendi yang bertuliskan atau berukir yang ada garisnya itu. Tempat di mana si perempuan itu memanggil si jin kalau ada hal-hal yang kepepet tadi gitu ya. Tanpa sadar karena udah mabuk, kan saling minum hammer, akhirnya pas dalam keadaan mabuk itu nggak sadar gitu ya, nendang si kendinya dan akhirnya si jin Ifrit itu terpanggil gitu ya. Nah, kata si perempuan, jin itu datang, wahai tuanku bangunlah dan selamatkanlah dirimu gitu ya. Karena kamu udah nggak sengaja nih mindahin si kendi ini, nanti si jin Ifrit bakal datang hari ini juga gitu ya, secepat kilat. Tapi dalam ketakutan yang mencekam, aku meninggalkan sandal dan kampakku. Jadi pas disuruh pergi sama si sama si gadis cantik itu dalam keadaan yang setengah sadar yang setengah enggak, disuruh pergi, disuruh keluar lagi dari peti itu, tapi ninggalin sendal sama kampaknya di sana. Dan aku belum mencapai puncak tangga ketika aku lihat lantai tempat gadis itu hancur dan terbelah. Jadi di tempat itu, jadi di ruangan itu yang di bawah peti itu, di bawah pohon besar juga, tiba-tiba lantainya terbelah dan keluarlah asap yang mengepul dari sana. Jin Ifrit datang dari sana. Bencana apa yang telah mendorongmu untuk menyusahkanku seperti ini gitu ya? Kenapa kamu manggil aku ngedadak sih gitu ya? Ditanya sama si Jin Ifrit sama si perempuan. Terus si perempuannya jawab, tuanku hari ini aku merasa sedih dan minum sedikit anggur gitu ya. Tanpa sadar aku nggak sengaja manggil kamu gitu ya karena aku lagi mabuk gitu, alasannya kayak gitu. Terus kata si Jin Ifrit, kamu berdusta.
Sambil si jin iprit ini ngecek di lingkungan si ruangan si perempuan itu. Ketika melihat kanan kiri, ternyata jin iprit itu menemukan sendal dan kampak milik si laki-laki. Lalu si jin iprit itu nanya, milik siapa ini? Ini pasti kepunyaan seorang manusia. Siapakah yang datang ke sini? Ya, bentak jin iprit kepada si gadis yang ada di sana. Kemudian si gadis ini mengelak, aku belum pernah melihatnya. Mereka pasti menempelkannya di pakaianmu dan engkau membawanya kemari. Jadi mungkin kebawa pas Jin Iprit ke sini gitu ya. Sebelumnya nggak ada kok. Dan kata si Jin Iprit, aku tidak akan tertipu oleh tipu muslihat ini. Dasar kau wanita yang tidak tahu diri. Kemudian di apa ya? Kalau misalkan di buku tuh di kisahnya si Jin Iprit tuh kayak nyiksa si gadis itu dan kedengaran sama si laki-laki yang ada di luar. Laki-lakinya masih nungguin di luar gitu ya. Kedengeran dan tidak mudah bagiku mendengar tangisannya, tetapi dengan gemetar dan ketakutan aku meneruskan memanjat tangga pelan-pelan sampai ke atas sampai aku tiba di luar, lalu aku menempatkan pintu petinya gitu ya seperti sebelumnya dan menutupnya dengan tanah. Aku merasa amat sedih dan menyesal ketika aku memikirkan tentang gadis tersebut. Dia tuh cantik, baik, perilakunya murah hati. Bagaimana ia bisa 25 tahun hidup terkurung di sana? Lalu dalam satu malam saja aku bisa merusak kehidupannya tersebut gitu ya dan memberikan bencana kepadanya. Tapi di sisi lain aku juga sekaligus teringat karena dalam keadaan setengah sadar setengah mabuk tadi ya, ya perasaannya kalut dan kacau gitu ya. Aku juga teringat ayah dan negeriku serta bagaimana kehidupan setelah yang telah menjadikan aku sebagai penebang kayu selama 1 tahun penuh gitu ya, dari asalnya raja jadi seorang penebang kayu yang nggak dikenal, terus sekarang tiba-tiba berurusan sama jin ifrit gitu ya. Kemudian kehidupan ini hanya sesaat saja bersahabat denganku sebelum semua masalah muncul. Nah, karena putus asa, akhirnya dia kembali kepada teman si penjahitnya gitu ya. Dia pulang lagi ke teman penjahit, ternyata ia sudah mencari-cari dirinya gitu karena ada seorang laki-laki yang mencari pemilik dari sendal dan kampak yang aku tinggalkan di ruang gadis itu. Baru juga nyampe ke rumah teman penjahitnya, udah ada yang nungguin orang asing ternyata. Jadi si teman penjahitnya itu bilang di luar ada laki-laki asing. Ia membawa kapak besi dan sandalmu. Sebelum kemari, ia membawanya kepada para penebang kayu. Dan ia bertanya, siapa yang pemilik dari sandal dan kapak ini? Mereka menjawab bahwa sandal dan kapak itu adalah milikmu. Maka dia datang untuk menghampiriku karena mereka tahu bahwa aku dekat dengan dirimu. Seperti itu. Jadi ada yang datang gitu ya, orang asing dan sebagainya. Ayo temui dia karena dia udah nungguin dari tadi. Ketika aku mendengar apa yang dikatakan sama teman penjahitnya, ya aku merasa pusing dan mukaku berubah pucat sementara kami sedang berbicara. Sementara pas lagi berbincang-bincang, udah masih nggak sadar, nah lantai kamar dari kamar si tukang jahit itu pecah juga gitu. Di sana muncul juga si jin iprit yang telah menyiksa gadis itu. Ternyata secara nggak sadar si jin iprit itu sudah menyiksa gadis yang terkurung selama 25 tahun itu sampai mati atau sampai hampir mati gitu ya, hampir mati. Namun gadis itu tetap tidak mau mengaku dan jin itu menyeretku keluar terbang, dibawa terbang dan dibalikin lagi ke ruangan yang ada di peti itu untuk melihat ternyata si gadisnya udah penuh dengan darah karena disiksa sama si jin ifrit. Ketika jin ifrit ini mendarat, ia menendang lantai dengan kakinya sehingga membuatnya lebih terbelah lagi. Lalu membawaku ke dalam keadaan yang pingsan, menembus ke dalam tanah yang semakin dalam gitu ya. Dan muncul di tengah-tengahnya kembali terus dibulak-balikin mungkin ya kalau misalnya bayangannya diangkat ke atas, dikebawahin lagi gitu, dibanting-banting dan jin itu terus menerus menanyai si gadis gitu ya. Dan ketika jin Ifrit mendarat, dilihatlah si gadisnya yang sedang udah terkulai lemas gitu, udah lemes banget dengan banyak darah di sekitarnya. Jin itu terus-menerus menanyainya dan terus menuntut diriku untuk mengaku. Jadi kamu ya yang nerobos pertahanan penjaraku ini mungkin ya. Karena si Jin Ifrit itu ketahuan dia udah udah memenjarakan si gadis ini selama 25 tahun gitu ya. Jin itu justru mengambil pedang, malah lanjut-lanjut ngambil pedang si Jin Ifritnya menyerang si gadis, langsung memisahkan lengan dari bajunya. Jadi lengannya dipotong sebelah,
kemudian dilemparin lagi ke udara, dipotong lagi sebelahnya lagi, tangannya memisahkan lengan yang satunya, dilemparin lagi ke udara dan dalam keadaan sekarat, gadis itu memandang diriku dengan pandangan matanya ya seolah mengucapkan selamat tinggal ya, aku mau mati aja gitu. Udah dalam keadaan segitu ya akhirnya gadis cantik tersebut meninggal dunia. Lalu si jin Ifrit ini bilang, inilah hukuman bagi mereka yang suka menipu dan tidak jujur, kata si jin Ifrit. Sambil menoleh kepadaku dan mengakhiri hidup si gadis cantik itu. Lalu diceritain sama si jin Ifrit, aku sesungguhnya menculik gadis ini pada malam perkawinannya ketika ia masih berusia 12 tahun. Dan dia belum pernah mengenal seorang pria pun walaupun udah dijodohin di malam perkawinannya, bahkan belum sampai ngeliat suaminya siapa, aku udah menculiknya terlebih dahulu gitu ya. Aku biasa mendatanginya setiap 10 hari sekali dengan menyamar sebagai seorang laki-laki yang ia harapkan untuk melewatkan malam bersamanya. Tapi diganggu gitu ya sama si laki-laki tukang kayu ini. Sedangkan untukmu, meskipun aku tidak yakin engkau bersalah atau enggak, atau aku juga nggak yakin kamu ini yang benar-benar ngerusak pertahanan penjaraku atau bukan gitu ya, kamu akan aku berikan sebuah penderitaan. Katakan kepadaku, kamu ingin menjadi binatang apa dengan ilmu sihir yang aku miliki, kata si jin Ifrit. Apakah engkau ingin menjadi seekor anjing, keledai, atau seekor kera? Wahai jin Ifrit, jika engkau mengampuniku, maka Allah akan mengampunimu sebab aku belum pernah menyakiti siapapun sebelum ini, gitu ya, kata si laki-laki buta yang kedua nih. Jangan banyak bicara, bentak jin Ifrit. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan memaafkanmu dan menghukummu gitu ya, menghindarkanmu dengan cara menyihirmu. Dan akhirnya jin Ifrit merubahku atau merubah si tukang kayu ini menjadi seekor kera. Pada saat itu juga aku berubah menjadi seekor kera gitu ya. Diceritakan bahwa kulitnya, bulunya ini putih, tapi wajahnya itu hitam. Wajahnya hitam, kulitnya putih dengan beberapa aksen kerajaan Persia di sana. Nah, sesegera meninggalkanku ketika menyadari bahwa aku telah menjadi seekor kera, aku meratapi nasibku gitu ya. Lari terus menuruni gunung, meninggalkan pohon besar itu, meninggalkan jin Ifrit dan sebagainya, dan tanpa sadar aku telah berjalan selama 1 bulan penuh sampai akhirnya aku tiba di tepi laut. Jadi menjauh gitu ya, kabur kayak aduh aku kok udah jadi kera gitu ya, udah jadi kera, kabur dari kehidupan ini yang enggak jelas gitu ya, udah main asalnya raja jadi tukang kayu, ketemu sama jin Ifrit, ngelihat wanita disiksa, ada pokoknya udah kalut banget tuh pada saat itu, udah mah jadi kera, kabur nggak tahu arah kemana selama 1 bulan, akhirnya tiba di tepi laut. Ketika berdiri di tepi laut, memandang ke laut, ternyata dari kejauhan ada sebuah kapal yang berlayar di tengah tiupan angin. Dan ternyata kapal itu semakin mendekat berlabuh di pantai tempat aku beristirahat pada saat itu. Nah, ketika mau pergi si kapalnya itu gitu ya, atau perahunya itu, aku tuh si kera ini ikut ke dalam kapal dan ternyata ada beberapa awak kapal yang melihat. Aku segera melompat ke kapal mereka, tapi salah seorang dari mereka rupanya melihatku. Hai, lihatlah kera buruk rupa ini, tangkap dan bunuh saja dia gitu ya. Teman-temannya atau awak kapal lainnya menyetujui bahwa dia ingin membunuhku. Tetapi aku melompat dan memegang lengan baju nahkoda kapal. Jadi dia datang ke nahkoda kapal yang mengendarai kapal tersebut, dan akhirnya nahkoda kapal memberikan perlindungan pada kera ini. Kera ini telah meminta pertolongan kepadaku gitu ya, dan aku memutuskan untuk memeliharanya. Jadi akhirnya perjalanan si laki-laki buta yang kedua ini gitu ya, nantinya berlanjut di kapal pesiar ini bersama nahkoda kapal. Selama 50 hari kapal itu berlayar di tengah angin yang bagus sampai kami tiba di sebuah kota yang besar. Udah nggak tahu juga nih kotanya kota yang mana karena ngikutin si nahkoda kapal, dan dia resmi meninggalkan kota tempat si jin Ifrit dan gadis tadi ada gitu ya. Baru saja kami memasuki pelabuhan, gitu, kami datangi oleh utusan raja dan mereka menaiki kapal raja yang ada di kota itu gitu ya. Wahai para penumpang kapal, raja kami mengucapkan salam sejahtera atas kedatangan kalian dalam keadaan selamat dan sebagainya gitu ya, kata sambutan. Baginda mengirimkan gulungan kertas ini serta memerintahkan agar masing-masing kalian menulis sebaris kalimat di atasnya. Jadi tulis apapun yang kalian tahu gitu, kayak apa ya, kayak pertukaran informasi gitulah ya.
mau mau nulis pertukaran harta kah gitu ya, mau nulis pertukaran ilmu kah, pokoknya tulis aja sesuatu yang kalian tahu di atas gulungan ini gitu. Nanti akan kami bawa ke raja, ya gimana raja gitu nantinya merespon dari tulisan itu. Lalu mereka menyerahkan gulungan kertas itu, namun aku segera merebutnya dari tangan mereka. Jadi direbut sama si kera ini, sama si laki-laki ini yang laki-laki. Sama si kera ini direbut dan semua penghuni kapal berteriak marah dan berusaha menangkapku. Mereka khawatir aku akan melemparkannya ke laut atau merobek-robeknya, tetapi aku memberikan isyarat kepada mereka bahwa aku juga ingin menulis di atasnya. Jadi selain dari para awak kapal, selain dari nahkoda, si kera juga mau nulis gitu ya. Jadi ngasih isyarat aku juga mau nulis di sini dong gitu ya. Aku bukan hewan peliharaan biasa kayak gitu, kayak mengisyaratkan hal itu. Lalu kata si nahkodanya, biarkan dia menulis apa yang disukainya. Jika ia hanya mencoret-coret yang gak jelas, maka aku akan mengusirnya. Tetapi jika ia menulis dengan baik, maka aku akan mengangkatnya sebagai putraku. Sebab aku belum pernah melihat seekor kera yang cerdas dan baik perilakunya seperti dia. Nah, kemudian si kera itu ambil pena, dicelupkanlah ke dalam tinta dan menulis baris-baris dalam tulisan yang sangat indah dan sangat ilmu. Jadi semua keilmuan yang diketahui, kan dia pinter ya, sebelum jadi penebang pohon, sebelum jadi kera, kan dia tuh adalah putra raja yang sangat suka belajar, menguasai berbagai ilmu gitu ya, astronomi dan kebahasaan sastranya sangat luar biasa. Akhirnya dituliskanlah semua keilmuan yang dia miliki. Panjang tuh si kera tuh nulisnya panjang banget. Setelah itu kuserahkan gulungan kertas pada mereka dan mereka menerimanya kembali dengan penuh keheranan. Jadi semua orang di kapal itu juga apa ya, si pengawal-pengawal dari raja yang ada di kota itu juga udah aneh, kok bisa ya karena nulis sepanjang itu gitu. Tapi nggak dibaca isinya. Tapi ketika isinya dibaca sama si raja, ketika raja melihat tulisan keranya, mereka ternyata si raja itu ternyata hatinya merasa senang. Bawalah jubah kehormatan dan seekor bigol betina kepada penulis bait-bait sajak ini gitu ya kata si raja. Kasih hadiah jemput ke kerajaan, kasih jubah kehormatan, kendaraan dan lain sebagainya gitu ya. Difasilitasi banget nih si rombongan si nahkoda kapal ini sama awak-awaknya, dikasih fasilitas banget sama si rajanya. Dan para pengawal tersenyum, sang raja pun menjadi murka. Kenapa kalian tersenyum dan menertawakan perintahku gitu ya? Terus kata si pengawal ini, Baginda, kami tertawa karena penulis sajak ini atau penulis tulisan ini adalah seekor kera. Terus kata si raja semakin penasaran, kalau begitu aku ingin membeli kera itu gitu ya. Bawa ke sini si keraknya sama nahkodanya sama seluruh awak kapalnya, bawa aja ke sini. Pakaikan jubah ini kepadanya, jubah kehormatan, ya, dudukkan ia di punggung bigal betina kendaraan yang sudah disiapkan dan bawalah ia kepadaku bersama pemiliknya. Jadi semua nahkoda kapal, awak-awaknya dan juga si kera ini difasilitasin sama raja. Nahkoda, perawak kapal dan juga kera dibawa ke hadapan raja dan ia memberikan kami hadiah juga makanan. Kemudian ditanya nih sama si raja ketika udah sampai di kerajaan, ditanya, apakah mungkin kefasihan ini dimiliki oleh seekor kera? Demi Allah ini benar-benar aneh, kata si raja ini. Nah setelah membaca isyarat dari si monyet tersebut gitu, ya, raja meminta sebuah papan catur. Terus dites lagi sama si raja, apakah kamu bisa main catur? Tanya raja ke si kera ini. Ya si kera ini cuma ngangguk aja gitu ya. Dan segera menuju papan catur, si keranya nyusun bidak caturnya sendiri gitu ya. Dan siap-siap untuk bermain catur bersama sang raja. Dan mereka bermain 2 kali, si kera menang 2 kali putaran dari sang raja. Sang raja sangat heran atas kemampuan yang dimiliki oleh kera tersebut. Jika seorang manusia memiliki kepandaian seperti ini, maka ia akan mengungguli semua orang di zamannya. Nah, terus kata si raja, jemputlah Tuan Putri. Katakan kepadanya bahwa ayahnya memerintahkannya untuk menghadap kepadanya dan melihat kera yang aneh ini gitu ya, dan menikmati pemandangan yang menakjubkan. Karena keranya dianggap pintar banget, padahal kan dia raja juga gitu ya. Raja di kerajaan lain. Akhirnya, wahai ayah, sudahkah ayah kehilangan pas si putrinya datang gitu ya, pas udah dijemput sama pengawal, putrinya datang ke ruangan itu, ngelihat si ayahnya main catur sama kera. Dia bilang si putrinya itu, wahai ayah, sudahkah ayah kehilangan kehormatan sedemikian rupa sehingga mempertunjukkanku kepada kaum pria? Tanya si putri itu.
Nah, terus si raja aneh kan ya, putriku nggak ada pria di sini gitu ya, cuman ada budak kecil ini. Jadi dipisahin. Si raja tuh main caturnya di ruangan lain, sementara awak kapal dan nahkoda dilayani di ruangan lain gitu ya, biar nggak keganggu. Putriku nggak ada seorang pria pun di sini kecuali budak kecil ini, si Kasim ini gitu ya, wazir-wazirnya yang ada di sana di ruangan itu yang udah pernah melihat kamu sejak kecil dan Kara ini gitu ya, nggak ada laki-laki lain ya selain dari mereka saya dari mereka yang ada di sana. Terus si putri itu bilang Kera ini sebenarnya adalah putra mahkota raja gitu ya, penguasa dari kepulauan Abinus. Ia telah disihir oleh jin Ifrit yang bernama Jirjis, keturunan iblis. Jin Ifrit itu telah membunuh kekasihnya, yaitu putri raja Aknamus. Jadi Kera ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang cerdas dan terhormat dari kerajaan yang lain gitu ya, jawab putri raja. Raja mendengar itu ya terkejut gitu ya, lalu menoleh kepada si Kera. Ditanya lagi, benarkah apa yang dikatakan oleh putriku itu? Tanya si raja. Dan si kera itu menjawab, iya gitu ya. Dengan anggukan lalu keluar air mata. Tanpa sadar, raja membawa seorang putri yang sangat pandai ilmu sihir untuk membantu kera yang ia sukai. Lalu si raja itu memerintahkan putrinya yang pandai ilmu sihir ini untuk membebaskan kutukan kera yang menimpa kepada si kera itu. Lalu putri raja itu mengambil sebuah pisau dan membuat sebuah lingkaran. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kita lanjut ke malam ke-14. Jadi malam ke-13 berakhir di sana ketika si sang raja menyuruh putrinya untuk menyelamatkan si kera ini. Nah, ini apa sih ceritanya? Ya, ini masih kisah laki-laki buta yang kedua, tapi dia belum buta, sabar. Masih jauh perjalanannya. Kita lanjutkan. Jadi putri raja itu mengambil sebilah pisau dengan ukiran huruf Ibrani di pisau itu gitu ya, menggambar sebuah lingkaran yang sempurna di tengah-tengah aula istana dan menuliskan kata-kata ajiman kayak kata-kata sihir gitu loh. Lalu ia menggumamkan mata mantra itu dan mengucapkan rapalan sihir. Dalam sekejap dunia berubah menjadi gelap hingga kami tidak dapat melihat apa-apa dan mengira bahwa langit telah runtuh menimpa kepala kami. Tiba-tiba jin Iprit yang namanya Jirjis tadi yang nyiksa gadis cantik tadi datang, tapi berwujud seekor singa yang membuat kami merasa takut. Jadi si putri raja ini memanggil Jirjisnya gitu ya, memanggil si jin yang mengutuk si keranya ke kerajaan itu didatang. Kemudian jin Iprit berubah menjadi seekor singa dengan mulut yang terbuka. Ia menyerang putri raja, namun putri raja dengan cepat menarik selembar rambut dari kepalanya dan melambaikan ke udara sambil mengucapkan mantra-mantra. Kayak ini momennya kayak si putri raja yang ahli sihir ngelawan jin Iprit gitu ya, penuh dengan sihir di sini. Akhirnya nanti si rambut-rambut yang dicabut sama si putri dengan mantra-mantranya diubah jadi pedang yang memotong tubuh singa menjadi dua bagian. Tubuh singa atau tubuh si jin Iprit ini udah jadi dua bagian, tetapi kepala singa itu berubah menjadi seekor kalajengking. Ketika udah dibelah dua, singanya berubah jadi kalajengking. Nah, putri raja juga segera merubah dirinya gitu ya, merubah tubuhnya. Asalnya putri raja menjadi seekor ular. Kemudian saling perang gitu, intinya mah berubah-berubah gitu ya. Nanti si putrinya jadi burung, jadi buah delima dan sebagainya gitu ya. Ada burung elang dan sebagainya, jadi kucing. Pokoknya ceritanya tuh mengisahkan si putri raja ini dengan si jin Ifrit ini berperang gitu ya. Nah, pada saat itu diakhiri perang antara si putri raja dengan si jin Ifrit ini dengan teriakan keras yang hingga membuat satu ruangan yang ada di sana bergetar gitu. Sesaat kemudian jin itu keluar dari kolam dalam bentuk nyala api. Yang terakhir jin Ifrit itu keluar karena perangnya sangat sengit gitu ya, berubah menjadi nyala api yang berkobar. Dari mulut, mata, dan telinga jin itu keluar api dan asap. Dan di sana juga disusul dengan putri raja yang juga menjadi nyala api dengan warna yang lain. Percikan api yang berasal dari putri raja itu nggak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tapi percikan api yang berasal dari jin Ifrit yang pas lagi perang itu kalau mengenai orang lain itu dapat mencelakakan. Dan secara nggak sadar percikan si jin Ifrit tadi mengenai sebelah matanya si kera. Akhirnya si kera menjadi buta sebelah. Itu kisahnya. Ini baru sampai buta. Oh, jadi dari sini butanya. Ini butanya di sini.
Buta sebelah percikan api yang kedua mengenai sang raja dan menghanguskan separuh wajahnya. Jadi sang raja yang ada di sana separuh mukanya gosong karena kena percikan api dari si jin Ifrit itu, termasuk jenggot dan dagunya serta merontokkan giginya. Terdengar teriakan putri raja yang pada saat itu telah berhasil mengalahkan jin Ifrit. Kami memandang ke arahnya, tampak setumpuk abu di sampingnya gitu ya. Lalu putri raja menuju ke arah kami. Jadi jin Ifrit kalah, kalah jadi abu gitu ya, kayak debu yang bertebarangan seperti itu. Kemudian si putri raja bilang, bawakan aku semangkuk air gitu ya. Maka dibawakanlah sama pengawalnya semangkuk air. Kemudian putri raja memercikan air mangkuk itu ke tubuhku dan si kera itu kembali menjadi manusia yang normal. Jadi manusia udah kembali lagi nih menjadi manusia yang normal, cuman cacat matanya karena tadi kan kena percikan api dari si jin Ifrit. Dan gadis itu tampak panik, api ternyata masih ada ya. Aku akan kehilangan dirimu, ayah. Api dari si jin Ifrit itu ternyata masih bersisa dan akhirnya api itu membunuh si putri raja. Putri raja itu menjadi abu dan kami merasa sangat bersedih. Udah nyelamatin si kera, ngerubah lagi si kera jadi manusia, tapi ternyata putri raja yang jadi korban pada saat itu. Sebab aku tak akan rela menyaksikan gadis secantik putri raja yang berbudi luhur itu tewas menjadi abu. Sang raja akhirnya pingsan karena berduka melihat si putrinya secepat kilat menjadi abu. Setelah itu raja memerintahkan untuk membangun kubah di atas tumpukan mayat putrinya yang telah menjadi abu tersebut, serta memerintahkan agar abu dari jin Ifrit disebarkan hingga lenyap oleh hembusan angin. Karena kesedihan yang mendalam, raja jatuh sakit selama sebulan penuh. Jadi karena kesedihannya kehilangan putrinya, raja yang nolong si kera ini sakit selama sebulan penuh. Dan kita gimana kehidupan si nahkoda gitu ya, nahkoda kapal dan awak-awaknya. Nahkoda kapal dan awak-awaknya yang tinggal di kerajaan itu dimuliakan sama si rajanya, nggak melanjutkan perjalanannya kayak gitu. Tetapi ketika itu Tuhan masih berkenan menyembuhkannya, udah sakit sebulan penuh, rajanya sehat lagi. Dan raja kemudian memanggilku untuk menghadap gitu ya, memanggil anak muda gitu. Kami telah menikmati kehidupan yang menyenangkan, dijauhkan dari segala kemalangan hidup. Tapi engkau datang dengan wajah yang hitam dan tubuh kera gitu ya. Andai saja kami tidak pernah melihatmu, namun takdir berkehendak lain. Kami bahkan harus membayar kebebasan sihirmu atau kebebasan kutukanmu dengan kebinasaan kami gitu ya. Udah mah wajah si rajanya gosong sebelah, si putrinya meninggal dunia gitu ya. Dan bahkan kehilangan banyak pelayan ketika si jin Ifrit dan si putri raja ini berperang di dalam ruangan itu. Nah, ketika mendengar hal itu, si laki-laki buta yang kedua ini tertunduk mendengar keluhan dari sang raja. Baik sih baik, cuman ya karena banyak kerugian yang ditimbulkan gitu ya. Akhirnya rupanya takdir baik sedang berlaku untukmu, tapi takdir buruk sedang berlaku untukku, kata si raja. Segala puji bagi Allah karena putriku telah berhasil membebaskan dirimu meskipun harus mencelakakan dirinya sendiri. Kini aku ingin agar engkau meninggalkan kota kami dan pergilah dengan damai. Jadi secara nggak langsung diusir lagi nih si orang ini, si laki-laki buta yang kedua diusir lagi dari kota si raja tersebut. Sebelum meninggalkan kota, aku pergi ke tempat mandi, mencukur jenggotnya gitu, dan bersih-bersih lah intinya. Kemudian jalan terus-menerus, berjalan tanpa mengetahui kemana aku harus pergi. Ketika itu diingat-ingat apa yang terjadi, bagaimana aku memasuki kota itu dalam keadaan seperti saat aku meninggalkannya, gitu ya. Jadi direnungkan gimana ya kehidupan ke depannya. Kemudian aku berjalan melewati berbagai wilayah dan mengunjungi banyak negeri. Tujuanku banyak yang merekomendasikan di jalan untuk menemui seorang khalifah yang ada di Baghdad. Akhirnya aku tiba di Baghdad, di kota ini gitu ya, dan berharap aku menemukan seseorang yang disebut sebagai khalifah yang dapat membantuku atas masalah yang menimpaku ini. Aku tiba di kota Baghdad pada malam itu juga. Aku bertemu dengan orang ini gitu ya, menunjukin orang buta yang lain. Aku juga ketemu sama orang buta yang lain yang sama-sama dalam keadaan bingung sehingga kami bertiga berjalan bersamaan hingga kalian gadis-gadis cantik yang mengundang kami kemari. Akhirnya gadis cantik yang mendengar kisahnya kemudian berkata, "Baiklah, usap kepalamu dan pergilah dari sini. Tidak sampai aku mendengar kisah yang lainnya."
Nah, itu selesai. Jadi kisah orang buta yang kedua sampai di sana. Dari awal kisah kehidupannya, kenapa dia sampai di kota Baghdad. Kisah yang pertama, laki-laki yang pertama sudah selesai. Kisah laki-laki yang kedua juga sudah selesai. Sampai di sana gitu ya. Udah awalnya jadi raja Persia, terus terombang-ambing ke sana kemari, kena perampok. Aduh, udah panjang banget tuh kisahnya tadi ya. Lalu dilanjutkan dengan kisah orang buta ketiga. Kan orang butanya ada tiga ya. Orang butanya ada tiga. Yang pertama udah, yang kedua udah. Sekarang yang kita lanjut yang ketiga. Nah, ternyata aku juga sebenarnya adalah seorang putra mahkota. Ayahku adalah seorang raja yang jaya dan berkuasa pada saat itu, tapi ia wafat dan mewarisi kerajaannya kepada diriku gitu ya. Pada suatu malam ada angin kencang yang mengubah arah kapal kami. Jadi si laki-laki yang ketiga ini mah sukanya berpergian atau pelaut gitu ya. Pelaut ke sana kemari dan ketika dia sudah melakukan pelayaran ke kepulauan sebuah pulau dengan membawa 10 kapal serta membawa perbekalan untuk 1 bulan penuh ya. Selama 20 hari, pada satu malam angin kencang merubah arah kapal kami. Ketika fajar tiba, angin kencang reda dan gelombang pun kembali tenang. Dengan segera kami tiba di sebuah pulau dan kami mendarat di pulau itu. Lalu memasak, beristirahat di sana ketika saya gitu ya, rajanya menghubungi nahkoda kapalnya. Nahkoda kapalnya merasa bingung. Kemudian menyuruh salah satu awak untuk naik ke atas tiang untuk melihat situasi. Panjatlah tiang kapal dan perhatikan apa yang ada di kejauhan gitu ya. Ketika si awak kapal yang melihat apa yang ada di kejauhan, dia bilang, aku memandang ke kanan dan ke kiri tidak melihat. Aku melihat ke kanan dan tidak melihat apa-apa kecuali ikan-ikan. Dan aku memandang ke kiri melihat sesuatu yang berwarna hitam. Jadi ada gunung hitam di depan kita gitu ya yang terkadang bersinar putih. Namun kadang juga berwarna kembali hitam gitu ya. Dilaporkan kepada nahkoda. Nahkoda seketika kebingungan gitu ya. Ini kan kisah laki-laki buta yang ketiga. Dia nyeritain pas dia lagi pelayaran, tiba-tiba arahnya belok gitu ya. Pas arahnya belok, besok paginya pas dilihat dia sudah berada di depan gunung atau sebuah pulau yang ada gunungnya tapi berwarna hitam gunungnya. Ketika ditanyain ke nahkoda, kenapa gitu ya? Beritahukan kepada kami apa yang terjadi dengan kapal ini. Kenapa kamu begitu terpuruk, wahai nahkoda? Gitu kan dia raja. Jadi dia nyuruh nahkodanya. Tuanku, ketika angin kencang menghantam kapal ini pada malam yang lalu, kita tersesat arah. Rupanya angin itu hanya reda pada siang hari dan menunjukkan kita kepada pulau ini. Nah, kita akan menghantam sebuah gunung batu hitam. Gunung itu disebut sebagai batu magnet. Air laut yang bergelombang ganas di area ini akan mempercepat laju perahu kita dan perahu kita akan dengan cepat menghantam si gunung hitam itu. Jadi seolah-olah besi yang menyampiri magnetnya gitu ya, cepat dan kita nggak akan selamat gitu ya. Kita nggak akan selamat, kita bakal celaka karena itu sebagaimana eh, seluruh paku pada kapal ini akan menempel pada gunung-gunung itu. Jadi digambarinya kayak gitu ya. Gunung itu mengandung banyak biji besi yang hanya diketahui oleh Allah. Sudah banyak kapal yang hancur terhantam gunung itu. Di puncak gunung itu terdapat sebuah kubah yang terdapat dari tembaga kuningan yang ditopang oleh 10 pilar kokoh. Di puncak kubah itu ada patung seekor kuda yang terbuat dari kuningan lengkap dengan patung penunggangnya. Jadi di atas gunung tuh ada kayak kubah, kemudian ada kayak patung gitu ya, patung seekor kuda sama penunggang kudanya yang terbuat dari timah emas. Nah, di situ ada mantra-mantra. Jadi secara nggak jelas itu kayak ditanam gitu loh. Jadi gunung kutukan buat siapapun yang melewat ke sana sebelum menghancurkan si timah yang ada di sana, sebelum menghancurkan patung kuda dan penunggangnya yang ada di puncak gunungnya pasti kita bakal nggak selamat gitu lah intinya ya. Jadi di daerah itu ada legenda seperti itu. Penunggang itulah yang akan menghancurkan kapal-kapal yang lewat. Di bawahnya menarik seluruh besi yang ada di kapal dan membinasakan para penumpangnya. Mereka tidak akan selamat darinya selama penunggang itu masih berada di atas kudanya. Ya mau nggak mau si patung kuda sama penunggang kudanya harus dipisahkan biar mantranya terbatalkan gitulah intinya. Jadi kayak ada apa ya mantra jahat lah di gunung tersebut. Kemudian si nahkoda kembali meratap sedih. Kami jadi semakin yakin bahwa seluruh awak kapal dan si raja itu, si putra mahkota itu nggak akan selamat.
dari proses belayarnya ini. Pada sore harinya kapal semakin cepat ya karena gelombangnya semakin cepat juga dan seketika kapal-kapal pun hancur. Sebagian di antara kami tenggelam dan sebagian lagi berhasil lolos dari maut tersebut gitu ya. Lebih tapi dibandingkan yang selamat itu lebih banyak yang tenggelam dan meninggal dunia. Mereka yang selamat tidak bisa mengetahui nasib kawan-kawannya yang lain karena gelombang dan badai juga si tarikan dari gunung itu tuh semakin besar yang menghancurkan perahu itu gitu ya. Sedangkan aku sebagai putra mahkota telah diselamatkan oleh Allah dari bencana tersebut. Dan Ratu Sahrajat memotong ceritanya sampai sini. Itu kisah di malam ke-14. Dipotong setengah tuh kisahnya sampai sana. Bagaimana malam ke-15? Akhirnya aku segera menuju ke atas gunung. Jadi si putra mahkota ini selamat, terombang-ambing dikisahkannya terombang-ambing sebelah berapa hari gitu ya di laut. Kemudian selamat dan segera menuju ke atas gunung untuk menyelamatkan diri, berlindung serta tertidur di dalam sebuah gua yang ada di gunung tersebut. Jadi di gunung itu masih ada guanya dan berlindung di sana. Nah, kemudian ketika tertidur, si laki-laki ini atau si putra mahkota ini bermimpi, wahai Ibnu Kasib gitu ya, diceritakan bahwa namanya Ibnu Kasib. Si putra mahkota atau laki-laki buta yang ketiga ini disebutkan namanya Ibnu Kasim. Wahai Ibnu Kasim, suara itu gitu. Jika engkau bangun dari tidurmu, galilah di bawah kakimu itu. Sungguh engkau akan menemukan sebuah busur tembaga dan 3 anak panah timah yang ditulisi mantra-mantra. Ambillah busur itu dan anak panah tersebut, lalu bidiklah penunggang kuda di atas kubah itu dan bebaskan umat manusia dari bencana besar ini. Jadi kata mimpinya itu gali gitu ya di bawah gua yang kamu tidurin itu ada senjata loh gitu ya. Kayak panah sama busurnya bisa dipakai buat menghancurkan si patung yang jadi mantra buruk itu yang bawa mantra buruk itu ke daerah sana. Jika engkau membidiknya, penunggang kuda itu akan jatuh ke laut dan busur itu akan jatuh ke tanganmu. Maka ambillah busur itu dan tanamlah di tempatnya kembali. Jadi kalau udah selesai, oh si penunggang kudanya udah jatuh, simpan lagi senjatanya di sini dan dikubur lagi gitu ya. Setelah itu, ketika si penunggang kudanya dan mantranya yang udah habis atau udah nggak ada lagi, akan datang kepadamu sebuah sampan kecil. Sampan kecil itu kayak perahu kecil yang datang yang di dalamnya ada juga patung manusia selain dari patung yang engkau bidik ini. Jadi ramalannya ada setelah kamu menghancurkan patung yang ke-1 akan datang kepadamu patung yang kedua gitu ya. Patung itu memegang sepasang dayung. Maka kamu harus naik ke sampan itu atau ke perahu itu bersama patung tersebut. Tapi jangan menyebut nama Tuhan karena ia akan mendayung selama 10 hari. Jadi patung itu dengan mantra sihir entah kayak gimana caranya itu dapat mendayung sendiri selama 10 hari lamanya. Ketika udah 10 hari kamu akan sampai ke daerah yang bernama Baras Salamah. Nah, begitu tiba di sana engkau akan menemukan orang yang sudi membawamu ke negeri asalmu dan kamu akan selamat. Tapi syaratnya selama perjalanan kamu jangan menyebut nama-nama Tuhan. Apapun itu jangan disebut gitu ya di jalan. Nah, karena mendengar mimpi itu atau melihat mimpi itu gitu ya yang tergambar jelas di ingatannya, si laki-laki yang ketiga ini bangun tiba-tiba dari tidurnya, bangkit menuju tempat air dan melakukan sebagaimana diperintahkan oleh suara di dalam mimpi. Mulai ngegali gitu yang oh ternyata ngelihat ada busur, ada anak panah, bidikan yang ke-1 meleset, bidikan yang kedua meleset, bidikan yang ketiga akhirnya penunggang kuda yang dari timah itu jatuh. Ketika penunggangnya jatuh, si laki-laki itu mengubur kembali bidikannya dan segera turun dari gua itu ke tepi sungai. Nah, berharap dia menunggu-nunggu apakah ada sampan kecil yang datang. Ternyata ada sampan kecil yang datang menuju dia. Tapi ketika sampan itu telah sampai di hadapannya, di dalamnya ada sebuah patung manusia yang terbuat dari kuningan. Di dadanya terpasang papan timah yang bertuliskan mantra-mantra lagi. Jadi kayak mantra yang kedua loh. Mantra yang kedua yang disiapkan sebagai kutukan juga bagi orang-orang yang mencoba menyelamatkan diri dari gunung tersebut. Aku mencoba menaiki sampan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kan syaratnya nggak boleh nyebutin Tuhan aja gitu ya atau kalimat-kalimat yang berkaitan dengan Tuhan. Tapi karena untuk menghindari itu dia nggak ngomong apapun sama sekali.
Jadi nggak berkata sepatah apapun, lalu patung itu mendayung bersamaku. Jadi secara kalau kita bayangin mungkin ada patung manusia, di dalam seluruh tubuh patung itu ada tulisan-tulisan mantra, dan dia tuh ngedayung sendiri loh, sampan itu selama 10 hari lamanya. Nggak ngomong dalam keheningan gitu ya, menerjang ombak lautan. Cuman ada berdua sama patung yang penuh sihir. Ya gitulah suasana dari si laki-laki yang ketiga ini. Nah, aku melalui hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga hari ke-9. Hingga tiba masanya ketika aku melihat kepulauan Basar Asalamah dari kejauhan. Karena aku merasa sangat gembira, aku menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tahlil dan takbir Allahu Akbar atau alhamdulillah gitu ya, udah sampai ke pulau. Seketika ketika selesai bilang kalimat-kalimat yang mengandung Tuhannya gitu ya, atau kalimat-kalimat yang berkaitan dengan Tuhan, seketika aku terlempar dari sampan kecil itu. Aku tercebur ke dalam laut, namun aku termasuk ahli dalam berenang. Jadi alhamdulillahnya dia bisa berenang gitu ya. Maka ketika aku berenang sepanjang hari hingga bahuku kaku karena kelelahan dan lenganku tidak dapat digerakkan, akhirnya aku menyerah dan ikut arus aja gitu ya, ikut arus. Aku berharap aku ke tepian sungai pantai karena kan pantainya udah kelihatan dari jauh gitu ya. Kalau berenang aja udah sampai. Tapi ternyata yang aku datangi bukan pantai yang dimaksud. Nggak ada orang yang ngejemputku pulang ke negeriku. Aku malah terombang-ambing dan terdampar di satu pulau yang datarannya kering. Aku berjalan ke pantai, memeras pakaian dan menjemurnya di atas tanah agar kering. Lalu tertidur sepanjang malam ya karena bingung juga masuk ke pulau lain yang nggak tahu di mana pulau yang dilihat sebelum dia mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Nggak ada. Dia malah terdampar di pulau yang lainnya. Pada pagi harinya, ketika udah melewati satu malam dari pantai itu, melihat ketika dia bangun, pakai bajunya yang udah kering, ketika dia lihat ada sekelumpulan orang yang datang gitu, ada kapal lagi, terus ada budak-budak di sana turun ke pantai itu ya. Ketika aku sedang memikirkan sesuatu, bagaimana bisa bebas dari pantai tersebut dan berharap agar bisa lepas dari mantra-mantra yang masih ada yang nempel dari dalam tubuhnya. Ternyata ada sebuah kapal yang merapat ke pulau, lalu turunlah 10 budak hitam di sana. Mereka membawa sekop dan terus berjalan hingga mereka tiba di tengah-tengah pulau. Diikutin tuh sama si laki-laki, kok ada gitu ya 10 budak hitam yang datang ke tengah-tengah pulau. Kemudian mereka menggali tanah sampai mereka menemukan sebuah lempengan dan mengangkatnya. Setelah urusan selesai, mereka pun pergi dari sana. Jadi mereka tuh cuma ngegali, ngambil sebuah lempengan terus masuk pulang lagi gitu ya. Kapalnya nggak gitu gede, kapalnya ya cuman kecil. Jadi ketika kalau misalkan ikut ke kapal itu bakal ketahuan gitu ada penyusup. Akhirnya ya menunggu sampai budak itu pergi dan ketika budak-budak itu pergi, si laki-laki ini memutuskan untuk menggali apa yang digali oleh si 10 budak hitam tadi. Ketika aku berusaha terus menggali, ketika laki-laki itu terus menggali, aku takjub bukan kepala. Ternyata ada sebuah tangga batu yang konturnya berputar. Jadi ada tangga batu yang berputar ke dalam tanah gitu ya. Aku menuruni anak tangga itu ketika sampai pada ujungnya ternyata masuk ke dalam sebuah ruangan bersih. Kayak dia masuk ke gua, terus di gua tuh ada ruangan lain gitu ya. Kayak keluar dari tempat itu nembus ke tempat yang mana gitu ya. Nah, di sana ditemui ada 39 taman, banyak banget. Ada buah-buahan, ada makanan dan yang lainnya gitu ya di dalam si alam yang tadi dia nggak tahu ada di alam mana. Apa yang ada di balik pintu itu ya aku harus membukanya agar bisa melihatnya. Jadi di satu taman ada sebuah pintu besar dan dia tuh penasaran pintu itu tuh ada apa ya gitu. Kemudian ketika si laki-laki ini membuka pintu tersebut, ternyata di dalamnya ada seekor kuda terbang yang berpelana indah, sedang tertambat di sebuah tiang. Kuda itu segera aku naiki dengan harapan aku bisa bebas dengan menggunakan kuda ini. Ya, dengan sekali hentakan, kuda itu terbang membawaku mengangkasa hingga kemudian kita mendarat pada sebuah atap. Kuda itu mengibas-ngibaskan ekornya dan mengenai mataku hingga membuat mataku sebelahnya menjadi buta. Setelah dia tahu bahwa mataku buta, akhirnya si
si kuda itu menghilang tanpa jejak. Kuda itu lari dan nggak tahu kemana gitu ya, meninggalkan dirinya di sana. Aku segera turun dari atap itu karena dibawa sama kudanya ke sana dan aku bertemu dengan 10 pemuda yang juga sama. Bahkan mereka butanya nggak sebelah, mereka butanya seluruhnya gitu ya. Mereka bilang kami tidak akan mengucapkan selamat datang untukmu gitu. Ya. Apakah kalian mau menerimaku untuk duduk di sini bersama kalian beristirahat? Terus kata si 10 laki-laki buta yang ada di sana, demi Allah engkau tidak boleh duduk bersama kami. Maka aku segera meninggalkan mereka dengan perasaan sedih, aku menangis ya karena bingung gitu ya ini mau kemana lagi. Hingga aku sampai di kota Baghdad ini. Jadi dia tuh terus berjalan, menyusuri ya terus kayak seorang apa gembel gitulah dikisahkan itu selama bertahun-tahun. Kalau misalkan kisah-kisah laki-laki yang pertama, laki-laki yang kedua kan cuman beberapa bulan, berapa hari. Nah, kalau misalkan laki-laki ini setelah nemu dari alam tersebut, dia tuh jalan terus gitu ya, tercampang-camping jadi gembel jalanan, ikut ke sana, ikut kemari gitu ya, nggak kenal sama siapa-siapa, ternyata tiba di kota Baghdad. Dan kemudian aku mencukur jenggotku, dibotakin rambutnya, hingga aku ke tepian pantai dan menemukan laki-laki buta yang ke satu, laki-laki buta yang kedua, dan datanglah aku sebagai laki-laki buta yang ketiga. Aku memberikan salam kepada mereka semua. Nah, aku adalah seorang pendatang asing di sini, gitu ya. Aku juga seorang pendatang asing di sini. Mereka berkumpul jadi laki-laki buta yang ke satu, kedua, ketiga. Mereka jalan bareng di tengah malam. Ketika berjalan di tengah malam kemudian diundang sama tiga gadis cantik untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, itulah kisah bagaimana caranya aku sampai di rumah ini. Akhirnya gadis itu pun membebaskan orang buta yang ketiga. Tibalah saat kelompok Harun ar-Rasyid bercerita. Namun kisahnya ini diwakilkan oleh pengawalnya dengan berkata, jadi kan tiga laki-laki butanya udah selesai nih bercerita kepada gadis cantiknya. Tiba kelompoknya kelompok Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi karena pas di bulan kemarin udah diceritain bagaimana Harun ar-Rasyid ini masuk ke dalam rumah itu gitu ya, berpura-pura jadi pedagang. Jadi ini kisahnya diwakilkan oleh pengawalnya aja, nggak seluruhnya yang bercerita. Wahai gadis cantik, sebagaimana telah kami ceritakan sebelum kami memasuki rumah ini, kami adalah pedagang dari negeri yang jauh. Perjalanan kami memang tidak semenarik kisah lainnya. Kami hanya berpindah dari satu kota ke kota lainnya sebagai pedagang. Kemudian kami memohon bantuan kalian untuk menampung kami di sini malam ini, gitu ya. Dan kami pun berada di sini. Sungguh kami hanya pedagang biasa dan kami bersama-sama dari awal sampai akhir. Jadi nggak ada yang harus diceritain lagi karena sebelum masuk ke rumah itu pun si si pengawal sama kelompoknya Harun ar-Rasyid kan udah izin dulu gitu ya. Bolehkah aku masuk untuk beristirahat karena aku adalah pedagang gitu. Jadi nggak ada yang harus diceritain lebih dalam lagi. Akhirnya sang gadis itu karena memang begitu keadaannya gitu ya, udah izin di awal, udah tahu kisahnya gimana dan dia juga memperbolehkan masuk. Ya sang gadis itu membebaskan semua orang yang ada di sana. Tiga laki-laki buku tak dibebaskan, Hasan yang jadi buruh panggul yang awal-awal diceritain, dibebasin, kelompoknya Harun ar-Rasyid dengan pengawalnya juga akhirnya dibebasin semua. Setelah terbebas, Harun ar-Rasyid mengajak tiga orang buta ke tempatnya gitu ya. Udah keluar tuh dari rumah itu segera mungkin karena si gadis cantiknya menyuruh mereka untuk keluar, nggak ada yang harus ditanyain lagi. Setelah terbebas, Harun ar-Rasyid ini mengajak tiga orang buta yang berkisah tadi ke tempatnya. Ia memberikan tempat peristirahatan yang layak setelah semalaman mengalami kejadian yang aneh. Di hari kedua, Harun ar-Rasyid memerintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan tiga orang buta dan tiga wanita di rumah yang indah yang semalam didatangi. Jadi dikumpulin lagi nih sama Harun ar-Rasyid, tiga orang buta sama tiga wanita itu yang ada di rumah itu. Kemudian Harun ar-Rasyid mengakui bahwa dirinya adalah seorang khalifah, maka setiap keluhan dari masalah dari tiga orang buta tadi bisa dibantu olehnya gitu ya, sama Harun ar-Rasyid ini dikasih solusinya untuk laki-laki buta yang pertama gimana, laki-laki buta yang kedua gimana, laki-laki buta yang ketiga gimana gitu ya. Dikasih solusi atas kehidupan mereka masing-masing. Sementara itu Harun ar-Rasyid membalikan kondisinya. Kini ketika tiga orang gadis cantiknya udah diundang ke istana kekhalifahan gitu ya,
Saatnya ia menanyakan perihal kejadian bekas cambuk di dalam tubuh gadis-gadis itu. Kan ada proses di mana si gadis-gadis itu mencambuk anjing hitam, terus si tubuhnya gadis itu juga ada bekas cambuk gitu ya, dan ditanyain. Dan gadis itu mulai bercerita mengenai kisahnya untuk menjawab mengapa ia mencambuk anjing hitam dan lainnya. Namun sayang, ternyata Ratu Syahrazad menyelesaikan kisahnya sampai di sini. Hingga kisahnya berlanjut di malam ke-16.